من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari-saudari seiman dan setakwa, marilah kita sebagai hamba yang tidak pernah luput dari nikmat Allah, kewajiban kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kapan saja dan di mana saja, karena kita setiap detik selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terpenuhi kebutuhan kita semuanya, dan Allah Ta'ala tidak menginginkan kita apa-apa, melainkan Allah Ta'ala menyuruh kita agar beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, baik dalam Al-Quran maupun yang kita jumpai di dalam hadis. Karena kita ini ibadah kebutuhan untuk kita sendiri, bukan kebutuhannya Allah. Dan orang beribadah untuk dirinya, bukan untuk keluarganya. Inilah bedanya orang cari rezeki dengan orang beribadah. Orang mencari rezeki diminta oleh anaknya, istrinya, keluarganya. Tetapi orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala kepentingan untuk dirinya. Karena Allah berfirman, man amila salihan fali nafsih. Barang siapa yang beramal soleh untuk dirinya. Selanjutnya, semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala mengutus beliau menyampaikan segala sesuatu yang baik ini kepada kita semuanya. Dan inilah yang harus kita syukuri. Kemudian selanjutnya kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, penjelasan pada pagi hari ini akan membahas satu pembahasan kepada siapa kita mengadu kebutuhan kita. Kepada siapa kita mengadu kebutuhan kita. Karena kita ini walaupun orang kuat tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Walaupun kaya masih butuh pula kepada yang lain. Karena manusia memiliki kekurangan. Bukankah Allah berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kamu itu sangat butuh kepada Allah. Wallahu al-ghaniyul hamid. Sedangkan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Surat Fatir ayat nomor 15. Kebutuhan kita kaum muslimin banyak sekali. Bukankah ketika kita sakit butuh kesembuhan? Adakah makhluk di permukaan dunia yang bisa menyembuhkan kita ketika kita sakit? Bukankah kita butuh air untuk
yaitu kebutuhan kita agar kita bisa hidup. Siapakah yang menurunkan air dari langit? Hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita butuh kesehatan? Siapa yang bisa memberi kesehatan kepada kita? Bukankah kita butuh juga dijauhkan dari wabah, dari bala? Siapa yang bisa menyingkirkan bala dan wabah ini? Ini semuanya kita harus berpikir. Supaya kita tidak menjadi orang lupa. Supaya kita tidak bergantung kepada makhluk. Karena makhluk itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Ketika sakit dia berobat. Ketika dia yaitu tersesat di mana-mana butuh orang yang menunjukkan dia. Inilah yang harus kita pahami. Sekalipun kita sehat, walaupun kita orang kuat, walaupun kita muda, walaupun kita punya kedudukan, tetap kita butuh apa yang kita butuhkan. Dan itu semuanya tidak ada makhluk yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Yang bisa memenuhi kebutuhan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekecil apapun yang kita butuhkan, kita panggil Allah. Ya Rabbi Allahumma. Ya Allah, aku butuh ini. Ya. Jadi jangan lupa kita dengan Allah. Nafas ini yang ngasih adalah Allah. Kita bisa bergembira Allah yang ngasih. Yang memberi kita karunia anak Allah. Yang memberi kita kesehatan hanya Allah. Selainnya itu butuh kepada Allah. Tidak ada makhluk yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah inilah yang harus kita fahami. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Fatir ayat nomor 13 dan juga sampai 14. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Artinya makhluk, waladina itu makhluk, entah itu jinnya atau nabi atau malaikat, ya, apalagi manusia ataukah makhluk yang lain. Tad'una yang kamu panggil, yang kamu seru. Min dunihi selain Allah. Selain Allah adalah banyak makhluk, langit, bumi, jin, manusia, dan juga makhluk yang lainnya. Itu semuanya apa katanya Allah Ta'ala? Ma yamlikuna min qitmir. Tidaklah memiliki walaupun sekecil kulit ari. Yang itu pada kacang tanah. Yang mana kita jumpai kacang tanah, kacang merah itu kalau kita kelupas. Yaitu kulit yang di luar, maka akan merah kacang tanah ini. Dan itu ada kulit tipis itu. Itu pun manusia tidak memiliki seperti itu. Dan kemana kita minta kepada makhluk? Ya. Mana siapapun makhluk, entah itu langit, entah itu bumi, entah itu manusianya, atau nabinya, malaikatnya, atau jinnya, memiliki sekecil itu saja tidak punya. Semua makhluk tidak punya. Karena makhluk itu diciptakan. Nah, ini yang harus kita pahami. Dan ini mengoreksi, mengingatkan kita jangan sampai kita bergantung kepada jin. Jangan sampai kita meminta kepada malaikat. Jangan sampai kita meminta kepada para nabi. Apalagi minta pada kiai atau pada ustadz. Apalagi minta pada orang mati. Yang hidup saja kita meminta kepadanya tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Ya, ini menunjukkan kita harus meminta kepada yang memiliki segala sesuatu. Adapun kita ini tidak memiliki, kita ini dimiliki. Kita punya rumah, mati bukan kita memiliki rumah. Karena manusia mesti mati. Makhluk ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini persyaratan pertama. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir.
Makhluk-makhluk yang kamu panggil, yang kamu seru, yang kamu tangisi, yang kamu yaitu menada tanganmu kepada makhluk itu tidak memiliki apa-apa walaupun seberat atau sekecil kulitnya kacang tanah yang warna merah. Padahal kita itu butuhnya bukannya kulit kacang tanah. Ini yang pertama. Yang nomor dua, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu panggil-panggil mereka ini, kita panggil pohon itu, kita panggil batu, kita panggil azimat, kita panggil keris, ya, kita panggil orang mati. La yasma'u du'aakum. Itu tidak bisa mendengar doamu. Ya, tidak bisa mendengar. Ya, makanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menjumpai patung-patung yang dibuat oleh bapaknya dan juga kaumnya, dipukuli semuanya, dihancurkan semuanya, karena dia itu patung itu dipanggil tidak bisa menjawab, dipukul pun juga tidak bisa melawan, dia dipecah pun tidak bisa melawan. Bagaimana orang mempertuhankan batu? Bagaimana orang mempertuhankan azimat-azimat yang ditulis, yang diletakkan di sakunya atau yaitu di rumahnya. Sedangkan itu kertas yang ditulis oleh manusia. Ya, manusia yang lebih kuat daripada kertasnya itu. Kalau kertas itu dibakar, ya terbakar dia. Caranya apa? Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bakar, terbakar ya. Keris-keris apapun yang digantungkan di rumahnya, ya, tumbal-tumbal yang digantungkan di pojok-pojok rumah itu tidak bisa mendatangkan manfaat, bahkan merusak otak kita. Karena apa? Manusia bergantungnya bukan kepada Allah, bergantung kepada benda yang tidak bisa memiliki sesuatu dan tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak madarat, apalagi mendatangkan manfaat untuk makhluk yang lain, apalagi mendatangkan manfaat untuk kita. Ya, jadi Allah menjelaskan, in tad'uhum, jika kamu panggil mereka, la yasma'u du'aakum, mereka itu tidak mendengar. Ini menunjukkan kita tidak boleh meminta kepada yang tidak bisa mendengar. Batu, aki, tumbal, azimat, ya, tanah, pekarangan, pohon-pohon tidak bisa mendengar. Dan Allah mengatakan walau sami'u mastajabu lakum. Taruhlah dia itu mendengar tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Satu contoh. Bukankah orang datang kepada seorang yang dia dengar, Pak, saya ini sakit, tolong sembuhkan. Mendengar dia, tapi tidak bisa menyembuhkan penyakit karena dirinya sendiri juga sakit. Mendengar dia kita datang, Pak, bolehkah semua harta ini saya minta? Mobil bapak saya minta, tentu ditolak. Karena apa? Manusia mendengar itu butuh dengan yang miliki. Bahkan dia butuh juga selain yang ia miliki. Karena kehidupan manusia butuh sesuatu. Dan taruhlah bisa mendengar. Itu tidak bisa mendengar semua makhluknya yang meminta. Karena manusia itu mendengar hanya mendengar sebagian suara. Suara yang yaitu mendengar dari jauh tidak bisa. Kita hanya bisa mendengar dari jarak yang dekat. Itu pun tidak menjamin ketika kita mendengar kita dimintai bantuan kita bisa membantu. Satu contoh kaum muslimin. Ada orang kecelakaan di dalam mobil, naudzubillah min dzalik. Ada yang patah tulangnya dan juga ada juga yang patah kakinya, tangannya. Masing-masing mengeluh dia. Tidak ada yang bisa membantu dia, bisa membantu yang lain. Karena apa? Dia sendiri butuh kebutuhan. Ini mengingatkan kita jangan sampai hati kita bergantung kepada makhluk. Bergantung kita semua kebutuhan kita kepada Allah. Allahus Samad,
Allah lah yang kita butuhkan. Makanya Allah mengatakan Allahus Somad, bukan makhluk as-somad. Allahus Somad. Hanya Allah yang kita butuhkan. Karena semenjak kita ini hidup, yang memenuhi kebutuhan kita hanya Allah. Taruhlah orang tua itu memberi kita karena Allah Ta'ala yang ngasih orang tua. Bayangkan kalau orang tua kita sudah lanjut usia, umur 80 tahun, stroke, naudzubillah min dzalik. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Padahal kebutuhan kita itu banyak. Bukan hanya minum. Bukan hanya makan. Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini banyak sekali. Ya. Jadi orang makhluk siapapun yang mendengar, malaikat mendengar, juga jin mendengar, manusia mendengar, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Walau sami'u, dan seandainya toh mereka mendengar, bisa mendengar, mastajabu lakum, tidak bisa memenuhi kebutuhan dirimu, hai orang yang meminta. Ya. Jadi kita minta kepada makhluk yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak boleh. Meminta kepada makhluk yang bisa melihat, bisa mendengar, tidak boleh. Nah, karena apa? Karena mereka butuh kepada Allah. Dan karena kemampuan mereka sedikit. Padahal mereka mampu, tapi untuk dirinya saja masih kurang. Bagaimana kita minta kepada mereka? Yang nomor 3. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Besok pada hari kiamat, orang-orang yang meminta kepada selain Allah, ya, mengadu kebutuhannya kepada jin, mengadu kebutuhannya kepada manusia, mengadu kebutuhannya kepada malaikat, mengadu kebutuhannya kepada pohon-pohon, mengadu kebutuhannya kepada para wali atau kepada kiai, yakfuruna bisyirkikum, mereka itu mengingkari kalau mereka itu diminta-minta oleh kita. Wala yunabbi'uka misla khabirin, wala yunabbi'uka mislu khabirin, tidak ada yang bisa memberi kabar pada kita semisal Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang harus kita fahami. Jangan sampai kita ketika membutuhkan suatu lupa kepada Allah. Walaupun seorang anak minta duit kepada yaitu bapaknya, mohon dulu pada Allah. Sekalipun orang itu berobat kepada dokter, mohon dulu kepada Allah. Karena yang menciptakan kesembuhan hanya Allah. Ketika Allah Ta'ala tidak menghendaki orang yang mengobati penyakit itu dia sembuh, ya tidak sembuh. Inilah tauhid yang harus kita fahami. Para ulama memberikan penjelasan seperti Syekh Fauzan hafizahullah Ta'ala mengambil kesimpulan dari ayat yaitu surat Fatir 13-14 ini. Ada 3 kesimpulan. Pertama, ada 3 syarat yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Ada 3 syarat yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Pertama, dia harus memiliki segala sesuatu yang kita minta. Dia harus memiliki segala sesuatu yang kita minta. Nah, yang bisa memiliki segala sesuatu yang minta hanya Allah. Bukankah kita minta kesembuhan? Siapa makhluk yang bisa menyembuhkan kita? Tidak ada. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sakit, wa idza maritu wa huwa yashfin. Ketika aku sakit, Allah yang menyembuhkan saya. Nah, maka pertama yang bisa memiliki segala sesuatu yang kita minta hanya Allah. Makhluk tidak memiliki. Itulah makna walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Makhluk-makhluk yang kamu seru, yang kamu panggil selain Allah Ta'ala itu tidak memiliki benda walaupun sekecil kulit
kacang tanah itu, kulit merahnya itu. Nah, ini menunjukkan berarti yang bisa memenuhi kebutuhan kita hanya Allah. Makanya Allah Ta'ala menyuruh kita, ud'uni astajib lakum. Bukan ud'u jin, bukan ud'u manusia. Ud'uni. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Panggillah saya, berdoalah kamu kepadaku. Aku akan mengabulkan doamu. Pernahkah kita mohon kepada Allah, ya Allah berilah aku ini, yaitu nafas yang segar? Tidak pernah. Tapi Allah memberi. Bagaimana kalau kita minta? Nah, yang nomor 2, dia harus mendengar semua makhluk yang berdoa. Ya. Yang diminta ini harus mendengar semua makhluk yang meminta. Manusia mendengar hanya yang dekat, yang jauh tidak bisa. Bahkan kalau kita di hadapan orang banyak, ketika masing-masing atau orang 5-10 itu meminta pada kita, kita bingung. Karena telinga kita 2 hanya bisa mendengar 1. Padahal makhluk ini butuh semuanya pertolongan. Bukan hanya manusia saja, hewannya, makhluk yang lain juga butuh. Nah, ini yang nomor 2, persyaratan yang kita minta ini harus mendengar semua permintaan makhluk. Bukan hanya permintaan manusia. Mendengar permintaan hewan pula, pohon pula, makhluk yang lain. Karena semua makhluk itu butuh. Yang bisa memenuhi, yang bisa mendengar semua keluhan makhluknya. Siapa itu? Hanya Allah. Kita mendengar dari jarak dekat. Itu pun kita mendengar tapi tidak bisa memenuhi orang yang meminta pada kita. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman tadi, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu panggil mereka, mereka itu tidak bisa mendengar doamu. Kita manggil orang mati, tidak bisa mendengar. Kita panggil batu, tidak bisa mendengar. Kita panggil tembok, tidak bisa mendengar. Kita panggil langit, tidak bisa mendengar kita. Padahal kita ini harus meminta kepada yang bisa mendengar. Karena kalau mendengar berarti dia tahu kebutuhan kita. Nah, ini menunjukkan kita tidak boleh menggantungkan diri kita atau memohon kepada yang tidak bisa mendengar, walaupun itu langit sebesar itu. Tidak boleh kita minta kepada tanah, walaupun tanah ini kita tempati. Tidak boleh kita memanggil gunung karena mereka tidak bisa mendengar. Tidak boleh kita juga memanggil yang makhluk yang lainnya. Nah, inilah menunjukkan persyaratan yang kita minta ini harus mendengar semua kebutuhan makhluknya. Dan juga Allah Ta'ala menjelaskan pula di dalam ayat yang nomor 3, persyaratan nomor 3 yang bisa mengabulkan permintaan kita, semua yang kita minta, dia mampu mengabulkan orang-orang berdoa, mampu mengabulkan makhluk yang berdoa. Yang berdoa itu bukan hanya kita, bukan hanya manusia, malaikat juga memohon kepada Allah. Para anbiya juga memohon kepada Allah. Ya, makhluk-makhluk yang lain juga mohon kepada Allah. Cuma kita tidak tahu bicara mereka. Kita tidak mendengar pula bicara mereka. Jadi persyaratan yang nomor 3, kita ini harus meminta kepada yang mampu mengabulkan permintaan kita. Tidak ada yang bisa mengabulkan permintaan kita walaupun dia mendengar. Ya, walaupun dia memiliki untuk mengabulkan permintaan kita hanya Allah. Karena Allah Ta'ala wa huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala yang maha kaya, maha terpuji. Inilah yang harus kita fahami. Dengan demikian berarti kita tidak boleh meminta kepada paranormal, dukun, orang pintar katanya orang.
Ya, atau tidak boleh pula kita meminta walaupun mendengar orang itu kepada siapa manusia, karena mereka tidak memiliki apa yang kita minta. Padahal kebutuhan kita ini banyak sekali. Nah, dengan 3 persyaratan tadi kaum muslimin, ya. Pertama, persyaratan yang kita panggil, yang kita minta segala sesuatu, dia harus memiliki segala sesuatu. Memiliki semua yang kita minta. Yang nomor 2, dia harus mendengar semua makhluknya. Karena makhluk semuanya butuh. Harus mendengar, tidak boleh hanya mendengar sebagian. Yang bisa mendengar semua kebutuhan makhluknya hanya Allah. Wa huwas sami'ul basir. Hanya Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Yang nomor 3, yang kita minta ini harus memiliki semua yang kita minta. Ya. Harus memiliki dan bisa memenuhi apa yang kita minta. Kelanjutannya kaum muslimin. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir ayat nomor 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala rabbukum, dan berkata Tuhanmu yaitu Allah. Dikatakan Rabbun itu karena pemilik, pengatur, pemberi rizki. Makanya dikatakan Rabbukum, yang menciptakan dirimu, yang memberi rezeki dirimu, yang mengurusi apa menjadi kebutuhanmu. Allah berfirman, ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Kenapa kita tidak disuruh meminta pada orang tua? Tidak disuruh meminta kepada malaikat. Tidak disuruh meminta kepada jin. Tidak disuruh meminta kepada nabi. Tidak pula disuruh minta kepada makhluk yang lain, karena mereka tidak memiliki apa-apa. Tetapi yang memiliki itu hanya Allah. Nah, inilah kebaikan Allah Ta'ala kaum muslimin. Apa yang kita butuhkan, Allah Ta'ala menyuruh kita, panggil diriku, panggil Allah. Karena Allah mendengar, Allah melihat, Allah maha tahu apa kebutuhan hambanya. Kita tidak disuruh memanggil ayah kita. Tidak disuruh memanggil pula orang-orang yang pintar, orang-orang punya ilmu. Dalam hubungan kita, apa yang kita butuhkan, kita hanya diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berdoa kepadanya. Tidak ada makhluk kaum muslimin di dunia ini, walaupun orang tua kita. Kamu kalau butuh apa-apa, mintalah kepada orang tua. Itu perkataan. Betul, tapi kenyataannya tidak terpenuhi. Karena orang tua apa yang ia miliki itu butuh untuk dirinya. Bayangkan kalau kita meminta pada orang tua kita, Pak, Bu, ini rumah saya ambil, baju bapak, ibu saya minta, harta saya minta, tentunya tidak boleh. Karena orang tua butuh makan, butuh baju. Bagaimana diminta semua? Di mana dia hidup? Walaupun dia mengatakan kalau ada apa-apa minta kepadaku, itu hanya sekedar basa-basi. Karena manusia tidak memiliki apa-apa. Namun kita ini diperintah akan mohon kepada Allah terus menerus. Karena Allah Ta'ala maha kaya. Dan Allah Ta'ala senang kalau kita itu hanya mohon kepada Allah. Menunjukkan, mengerti manusia itu kalau dia hanya kalau hanya Allah Ta'ala yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, tatkala Allah Ta'ala menyuruh kita memohon segala sesuatunya kepada Allah Ta'ala, Allah menjanjikan astajib lakum. Saya akan penuhi permintaanmu. Bayangkan kita ya kawan, ketika tidak ada hujan, Allah Ta'ala memberi kita hujan. Ya, ketika banyak penyakit, Allah Ta'ala yang menyembuhkan penyakit kita ini. Inilah kebaikan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala yaitu maha kaya dan memenuhi kebutuhan semuanya hambanya.
Lalu Allah Ta'ala menjelaskan, ketika kita disuruh hanya minta pada Allah Ta'ala, siapa yang minta kepada selain Allah, hukuman. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang enggan an ibadati, mana an du'ai, meminta kepadaku, enggan berdoa kepadaku, enggan beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Mereka akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Karena yang bisa mengabulkan permintaan hanya Allah. Bagaimana manusia minta kepada yang tidak bisa memiliki, kepada yang tidak bisa mendatangkan manfaat? Kita meminta kepada yang hidup, yang tidak akan mati, dan yang maha kaya, dan yang bisa memenuhi kebutuhan makhluknya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan kaum muslimin, kita hidup hidup setiap harinya selalu memanggil Allah. Bukankah ketika kita pada waktu sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamu kami ini minta perlindungan. Ya Allah, hanya kepadamu kami ini beribadah. Maknanya beribadah itu tunduk, melaksanakan perintahnya Allah. Bukankah kita sering pada waktu setelah sholat, astaghfirullah, ya Allah ampunilah dosaku, istighfar kita. Bukankah ketika kita membaca surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, katakan, wahai Nabi, mintalah kamu perlindungan kepada yang menciptakan alam ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berlindung kepada Allah dari bala, berlindung dari gangguan setan, berlindung dari makhluk yang halus. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak berlindung kepada dirinya sendiri, karena dirinya sendiri tidak bisa menolak bala dan tidak bisa mendatangkan manfaat. Semua yang bisa dan yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita membaca qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Nabi, aku berlindung kepada yang menciptakan manusia, bukan berlindung pada manusia. Qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Nabi, aku berlindung kepada yang menciptakan manusia. Yang menciptakan manusia hanya Allah. Nah, inilah yang harus kita fahami. Ternyata ketika kita ini pada waktu sedang sholat membaca Rabbi firli, ya Allah ampuni dosa saya, dipanggil Allah Rabbi firli. Ketika kita dalam keadaan bepergian supaya jauh daripada gangguan makhluk, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Kalau kita dalam keadaan bepergian lalu membaca doa ini, ya ta'awud ini, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan menyebut kalimat Allah yang sempurna dari semua gangguan makhluk. Maka ketika kita masuk di daerah manapun dilindungi oleh Allah sampai kita pulang. Nah, inilah kebutuhan kita. Makanya ketika kita ini buang air juga begitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan jin-jin laki dan jin perempuan. Ketika kita keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Aku sebut namamu ya Allah, aku serahkan diriku ini hanya kepadamu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali denganmu ya Allah. Ini yang harus kita fahami. Bagaimana orang membaca doa ini ketika sholat, membaca wa iyyaka nasta'in, lalu di luar sholat minta kepada batu, di luar sholat manggil-manggil orang, di luar sholat juga masih memohon kepada selain Allah Ta'ala. Ini menyelisih dari apa yang ia ikrarkan pada waktu sholatnya. Nah,
Setelah kita mengetahui ini semuanya, berarti selain Allah Ta'ala tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Sekalipun itu seorang nabi, tidak bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi mendatangkan manfaat untuk yang lain. Tidak bisa menolak musibah yang menimpa kepada dirinya sendiri, apalagi menolak musibah yang menimpa kepada orang lain. Bukankah Rasulullah SAW ketika perang Uhud, sujja ra'suhu, berdarah kepalanya, dan juga gigi gerahamnya pecah, dilempari orang kafir. Nah, ini menunjukkan beliau tidak bisa menolak bala, tidak bisa menghindari musibah yang menimpa kepada beliau. Dan ada hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya beliau ketika perang Uhud kepalanya berdarah, giginya pecah, dilempari orang-orang kafir, ya, agar kita faham beliau tidak bisa menolak bala yang menimpa pada saat itu. Yang bisa menolak bala hanya Allah Ta'ala. Seandainya beliau itu bisa menolak bala, mestinya tidak pernah kalah sahabatnya itu perang, dan tidak perlu beliau itu sakit, karena tidak ada orang yang ingin sakit. Tidak perlu beliau itu miskin sampai kekurangan makan dan minum. Tidak ada orang yang ingin kekurangan makan dan minum, tapi beliau termasuk orang yang miskin. Nah, inilah sebagai jawaban bagi orang-orang yang selalu memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Kita panggil Allah ya Rabbi, bukan ya Rasulullah, bukan ya Ghausaz Zaman, tetapi ya Rabbi. Karena beliau sendiri ketika sholat berdoa, Rabbi firli, ya Allah ampuni aku ini. Adapun dalil kita dilarang memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilarang kita yaitu berlindung kepada utusan Allah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Ingatlah ketika Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Isa ibnu Maryam. Apa pertanyaan Allah kepada Nabi Isa ibnu Maryam? A'anta qulta linnas. Wahai Nabi Isa, apakah kamu pernah bicara kepada manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Jadikanlah aku dan ibuku ini dua Tuhan selain Allah. Maknanya, apakah kamu pernah menyuruh manusia supaya manggil-manggil dirimu, hai Nabi Isa, atau supaya manggil ibumu? Apakah pernah kamu menyuruh umatmu itu agar umatmu itu berlindung, minta pertolongan pada dirimu dan juga minta pertolongan kepada ibumu? Kala jawabnya Nabi Isa, Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Tidak layak wahai Allah untuk diriku ini jika aku bicara yang mana aku ini tidak memiliki sesuatu yang tidak berhak untuk diriku. Ma laisa li bihaqqin. Nah, ini menunjukkan berlepas dirinya Nabi Isa ketika dipanggil orang Nasrani, ya Yesus, ya Isa, ya Ibnu Maryam. Beliau pada hari kiamat dipanggil oleh Allah Ta'ala, ditanya, benarkah kamu itu diminta-mintai oleh orang-orang Nasrani dan kamu mengabulkan permintaan mereka? Jawabnya beliau, Subhanak, ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak layak ya Allah apabila aku ini bicara tanpa dalil yang benar. Ini menunjukkan pengingkaran para anbiya, tidak mau
dimintai oleh hambanya, oleh umatnya. Apa katanya Nabi Isa? In kuntu qultuhu, jika memang saya benar berkata kepada umatku agar minta kepadaku, faqad alimtahu, mesti engkau ya Allah tahu saya ini. Karena Allah Ta'ala Allamul Ghuyub, Maha mengetahui segala sesuatu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, engkau tahu apa yang ada pada diri saya, sedangkan saya tidak tahu apa yang ada pada dirimu, ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, karena hanya engkau ya Allah yang maha mengetahui urusan perkara yang gaib. Nah, ini menunjukkan bahwasanya para nabi tidak mau dipanggil-panggil oleh makhluknya, dan tidak mau dimintai sesuatu oleh makhluknya, karena yang berhak memberi Allah, yang wajib kita mintai hanya Allah. Kemudian juga kita dilarang berdoa kepada malaikat. Nah, berdoa pada malaikat tidak boleh, walaupun malaikat itu tidak maksiat. La ya'suna ma amarallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah durhaka kepada Allah, tetapi malaikat itu melaksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Berbeda dengan manusia. Manusia ketika diperintah oleh Allah Ta'ala ada yang melaksanakan perintah itu, tetapi banyak yang melanggarnya. Tapi malaikat yang tidak pernah berbuat dosa dan tidak pernah berbuat durhaka kepada Allah. Walaupun demikian malaikat ini menolak, tidak mau dipanggil-panggil oleh manusia. Dengan dalil dari surat Saba nomor 40-41. Maka Allah mengingatkan kepada kita, wa yauma yahsuruhum jami'a. Ingat ketika Allah Ta'ala mengumpulkan mereka ini semua, mengumpulkan hambanya, dikumpulkannya jin, dikumpulkannya manusia. Summa yaqulu lil malaika, kemudian Allah Ta'ala berkata kepada malaikat. Apa pertanyaan Allah kepada malaikat ini, kaum muslimin? Pertanyaannya, ahaulai in iyyakum kanu ya'budun. Ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah makhluk-makhluk manusia ini minta kepadamu, hai malaikat? Ya'budun itu artikan menundukkan diri, atau beribadah, atau meminta. Karena itu kita beribadah kepada Allah karena kita memohon kepada Allah. Ini pertanyaan Allah Ta'ala kepada malaikat. Ahaulai iyyakum kanu ya'budun. Apakah benar mereka manusia ini beribadah kepadamu, wahai malaikat, memohon kepadamu, wahai malaikat, minta perlindungan kepadamu, wahai malaikat, minta kesembuhan kepadamu, wahai malaikat? Jawabnya, qalu. Semua malaikat ini tidak ada yang tersisa. Semua mengatakan qalu subhanak, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim. Ya Allah, hanya engkau yang penolong kami, hanya engkau yang melindungi kami, yang memenuhi semua kebutuhan kami. Tidak ada makhluk ini yang bisa memenuhi kebutuhan kami. Anta waliyuna min dunihim. Hanya engkau ya Allah Ta'ala yang memenuhi kebutuhan kami, yang mencintai kami. Nah, lalu malaikat menjelaskan, bal kanu ya'budunal jinna. Tetapi wahai Allah Ta'ala, mereka manusia-manusia ini, orang-orang awam ini, orang-orang yang sifatnya selalu bergantung kepada selainmu ya Allah, itu mereka manggil-manggil jin. Ya'budunal jinna, tetapi jin yang kufur. Karena malaikat tidak ada malaikat yang kufur. Mereka itu minta kepada jin. Aksaruhum bihim mu'minun. Umumnya mereka itu beriman, yakin bahwa jin itu bisa mendatangkan manfaat kepada si dia. Nah, jadi tidak benar kalau orang mengatakan dukun itu khadamnya malaikat.
pembantunya malaikat, bukan yang benar adalah jin yang kufur. Ini menunjukkan kita tidak boleh manggil malaikat ya Jibril, ya Mikail, tidak boleh. Yang kita panggil ya Allah, ya Rabbi, Allahumma. Selanjutnya pula kita dilarang meminta perlindungan kepada setan. Nah, bukankah kita disuruh berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan. Jadi kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Bukan kita berlindung kepada syaitan. Tapi kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Karena setan makhluk yang menyesatkan manusia. Maka ketika manusia banyak manggil-manggil setan, banyak manggil-manggil iblis, besok pada hari kiamat Allah Ta'ala memberitahu kepada orang yang memanggil-manggil kepada syaitan ini, minta perlindungan pada syaitan ini. Dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat nomor 22. Wa qala syaitanu, dan berkatalah setan itu, lamma qudhiyal amru, ketika diputuskan suatu perkara. Apa perkataan setan ketika Allah Ta'ala datang mengadili hambanya besok pada hari kiamat? Berkata setan ini, innallaha wa'atakum wa'tal haqqi. Sesungguhnya Allah menjanjikan kamu dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan saya menjanjikan kamu hai manusia. Fa akhlaftukum, tapi saya mengingkari janjimu. Saya menyelisihi. Saya berjanji pada kamu tapi saya menyelisihi. Namun Allah berjanji, Allah Ta'ala menepati janjinya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin. Saya ini tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan manfaat kepadamu. Ini pernyataan iblis, pernyataan setan ketika berhadapan di hadapan Allah. Tapi ketika di dunia berhadapan dengan manusia, nanti saya akan datangkan rezeki untukmu, nanti saya akan sembuhkan penyakitmu. Itu kebohongan syaitan. Tetapi ketika di hadapan Allah Ta'ala, Allah menanya, ini jawabannya. Wa ma kana liya 'alaikum hai manusia, saya ini tidak memiliki kemampuan untuk mengajak kamu, untuk mempengaruhi kamu, tidak mampu. Illa anta autukum, melainkan hanya mengajak kamu, mintalah kamu kepada saya. Fastajabtum li, lalu kamu mengabulkan permintaan saya ini. Kalian hai para dukun, hai manusia-manusia yang kufur, manusia yang mengamalkan kesyirikan, kebid'ahan. Saya pernah berkata, kamu di dunia kalau ada apa-apa kamu butuh pada saya ya. Tetapi saya dia hanya menyeru, tidak bisa memenuhi kebutuhanmu. Diakui, ya, yaitu pernyataan setan atau iblis itu di hadapan Allah. Nah, apa katanya iblis atau setan itu? Fastajabtum li, tapi kamu mengabulkan. Saya suruh manggil saya, mengambil jin ifrit, kamu mengabulkan. Itu bukan kesalahan saya. Fala talumuni, kamu jangan mencela saya, manusia. Walumu anfusakum, celalah dirimu sendiri. Bukankah kamu mengerti Allah Ta'ala itu ada? Allah mengabulkan doa. Kenapa saya bisiki kamu supaya minta kepada saya, kamu kabulkan saya ini? Berarti yang salah kamu. Nah, ini nanti perdebatan para dukun, perdebatan paranormal, orang-orang yang menggantungkan diri nasibnya yang baik itu kepada makhluk akan berhadapan nanti besok pada kiamat. Lalu apa katanya syaitan ini? Ma'ana bimusrikhikum, saya tidak bisa menolong melindungi kamu hai manusia. Wa ma antum bimusrikhiyah, sebagaimana kamu tidak bisa menolong saya.
inni kafartu bima asraktumuni min qablu. Saya mengingkari apa yang kamu sekutukan kepadaku pada waktu di dunia itu. Tidak benar kamu minta kepada saya. Ya, tidak benar kamu meminta perlindungan kepadaku. Inilah pernyataan syaitan besok pada hari kiamat ketika Allah Ta'ala menghadapkan bagi orang-orang yang bergantung berlindung kepada syaitan. Nah, selanjutnya pula ketika kita dilarang minta pada malaikat, dalilnya ada. Dilarang kita minta kepada utusan Allah, dalilnya ada. Dilarang kita minta berlindung kepada syaitan, dalilnya ada. Sekarang bagaimana hukumnya kita berlindung kepada makhluk yang tidak bisa bicara, tidak bisa melihat ke kita. Seperti orang berlindung kepada azimat, berlindung kepada kerisnya, menggantungkan rezekinya kepada azimatnya, kepada batu yang dikeramatkan, kepada pohon yang dikeramatkan, kepada pantai yang dikeramatkan. Nah ini, mumpung kita kaum muslimin masih diberi oleh Allah Ta'ala umur yang sehat, kesempatan untuk istighfar. Tatkala kita mendengarkan ayat ini, ternyata kita pernah berbuat seperti ini, istighfar. Karena Allah Ta'ala masih menerima tobatnya hamba selagi kita ini belum sekarat maut. Innallaha yaqbalu taubata ibadihi. Allah Ta'ala menerima tobat hambanya. Bahkan kita disuruh bertobat, disuruh istighfar sebelum sekarat maut. Dan inilah kebaikan Allah Ta'ala kepada kita. Adapun dalil-dalil kita tidak boleh bergantung pada azimat, kepada akik, kepada batu, ya, kepada pohon, kepada benda-benda yang sifatnya tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar. Kembali kepada surat Al-Baqarah 166-167. Maka Allah berfirman, "Idh tabarra'a alladhina tubi'u minalladhina taba'u." Ingatlah tatkala berlepas diri orang-orang, berlepas diri benda-benda yang dimintai ini dari orang-orang yang meminta. Nah, berlepas diri batu itu, berlepas diri pohon-pohon itu, berlepas diri sungai itu atau air itu dari orang yang meminta kepadanya. Wara'awul azab, dan saat itu manusia melihat azab Allah. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan putus hubungan kerabat. Nah, ya, orang-orang yang selalu manggil-manggil yaitu batu, mengeramatkan batu, meramatkan akik, mengeramatkan keris, mengeramatkan benda-benda yang dianggapnya bisa melindungi dirinya, mendatangkan manfaat, besok akan bicara. Karena ini ayat Allah. Kita sebagai orang mukmin harus mengimaninya. Maka apa katanya batu-batu yang diminta itu, akik yang diminta, keris yang diminta itu? Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Berkatalah orang-orang yang mengikuti ini, orang meminta-minta ini, ya, seandainya kami ini bisa kembali di dunia, maka aku akan berlepas dari batu-batu ini, berlepas dari akik, berlepas pula dari tanah-tanah yang aku sembah ini, sebagaimana mereka berlepas diri dari orang-orang yang meminta. Kadzalika yurihimullahu a'malahum. Begitulah Allah Ta'ala memperlihatkan amal-amal mereka. Khasaratin alim, rugi mereka. Sudah di dunia mengerahkan tenaganya, membawa sesuatu, sesajen di batu itu, di pohon itu, mengajak anaknya, dan juga mengorbankan pekerjaannya. Ternyata pada hari kiamat mereka itu menolak, ya, mengingkari permohonan manusia kepada mereka.
Nah, kadzalika yurihimullahu a'malahum, begitulah Allah Ta'ala memperlihatkan amal mereka. Khasirat alaihim, rugi mereka ini di dunianya, rugi apalagi di akhiratnya. Wa ma hum bi kharijina minan nar, mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Nah, itulah kaum muslimin yang harus kita fahami. Ya, jangan sampai kita ini menjatuhkan diri kita dengan sholat kita sudah sholat, sudah siap, sudah bangun masjid, ya, menyantuni fakir miskin, ikhlas karena Allah Ta'ala, ternyata masih bergantung kepada makhluk, masih menyimpan azimat, masih menyimpan pula batu-batu yang dianggap bisa mendatangkan manfaat. Lebur, hancur semuanya amal kita yang baik. Karena Allah Ta'ala tidak mau ketika hambanya beribadah kepadanya lalu disekutukan makhluknya. Karena Allah Ta'ala berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa saja hambaku ini yang menyekutukan Allah Ta'ala dengan makhluknya, maka Allah mengharamkan mereka itu masuk surga dan dimasukkan di dalam nerakanya. Jadi kita jangan sampai hanya memperhatikan amal soleh. Kita sholat ikhlas karena Allah Ta'ala, bagus. Bersedekah, bangun masjid, kita menyantuni fakir miskin, janda, baik. Ya. Kita berdakwah, baik. Ya. Dan juga kita juga mendirikan ini, yaitu lembaga sosial untuk kemaslahatan umat, baik. Tapi ini bisa hancur. Amalan ikhlas kita ini akan hilang ketika orang itu jatuh kepada syirik. Karena Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, wahai Nabi, akan lebur semua amalmu yang baik. Salatmu, siammu, ya, dakwamu. Makanya orang Yahudi itu juga sholat, dia juga kurban karena Allah, ya, juga ingin mendapatkan pahala, tapi lebur amal mereka karena kesyirikan mereka. Karena mereka mengatakan waqalatil yahudu Uzairu binullah. Mereka berkata, orang Yahudi ini, Uzair itu anak Allah. Orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Nah, jadi kita bukan hanya sekedar bagaimana kita memperbanyak amal yang soleh, perbanyak amal yang soleh, dan jaga jangan sampai rusak amal soleh kita dengan sebab kesyirikan. Dan inilah yang harus kita fahami. Karena itu kaum muslimin, mari kita sering menuntut ilmu syar'i. Karena menuntut ilmu syar'i, kita akan tahu yang benar dan tahu yang salah kita untuk menjauhinya. Dan perbanyaklah kita menanya. Sekarang peluang untuk menanya ilmu, alhamdulillah. Ya, dengan perangkat lunak kita punya WA, ya, kita punya telepon, bisa nelpon, bisa juga WA. Jangan sampai grup-grup ini isinya hanya senda kurau. Bagaimana si grup itu dia nanya, ini saya punya masalah ini, bagaimana yang benar? Bagaimana dalilnya dari Al-Quran, bagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baru akan bermanfaat apa yang kita miliki. Tapi kalau kita tidak menyibukkan diri untuk mencari ilmu, tidak menyibukkan diri untuk bertanya pada orang punya ilmu dalam hal yang kita tidak ketahui, kita akan tertarik kepada kemaksiatan yang ada di dalam perangkat yang ringan ini. Nah, begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat, yaitu kita dengarkan bersama. Allah Ta'ala masih beri kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Dan kalau kita memang tobat yang nasuha sebenarnya, tobat yang sebenar-benarnya, Allah akan mengampuni dosa kita. Kesempatan yang baik kita menuntut ilmu, untuk mengontrol diri sebelum kita dikontrol oleh Allah Ta'ala. Untuk melihat catatan amal kita sebelum kita dibacakan oleh Allah Ta'ala catatan amal kita. Semoga dengan keterangan yang singkat ini, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa
ya memberi hidayah kita untuk sering menuntut ilmu, beramal soleh dan juga bertanya untuk kebaikan kita terutama di akhiratnya nanti. Begitulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا